Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yardani Putasari, mahasiswi dari Universitas Siber Asia. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis penerapan keamanan informasi di lingkungan kerja. Pada kasus kali ini, saya bekerja di KPP Mandiri 2 Jakarta Timur, yaitu di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Mandiri 2 Jakarta Timur adalah unit yang sangat teknis di bawah Kanwil DJP Jakarta Timur yang melayani wajib pajak orang pribadi dan badan usaha atau media. Kantor ini sudah sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem digital DJP berupa Cortex serta aplikasi pendukung lainnya. Aset informasi yang dikelola itu sangat kritis, ada 4 kategori utama. Yang pertama adalah data wajib pajak seperti NPWP, SPT, laporan keuangan, produk hukum, serta surat keputusan. Lalu hal ini secara hukum bersifat rahasia berdasarkan pasal 34 Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah sistem dari DJP itu sendiri. Ada Cortex, SIDJP, DFM, Aquaweb, Portal P2, dan beberapa aplikasi lainnya. Yang ketiga adalah data kepegawaian yang sifatnya internal dan rahasia dan juga sensitif, berupa data kepegawaian, data keluarga, SK pegawai, data gaji dan tunjangan. Lalu yang selanjutnya adalah seluruh infrastruktur jaringan yang terhubung ke pusat data Kementerian Keuangan. Semua ini menjadi tanggung jawab yang harus dijaga keamanannya. Ancaman terhadap keamanan informasi di KPP datang dari 3 arah, yaitu dari eksternal, internal, dan dari sistem dan data. Dari luar, ancaman terbesar adalah phishing, di mana pelaku menyamar sebagai DJP Pusat atau Kementerian Keuangan untuk mencuri kredensial pegawai. Ancaman ransomware juga sangat nyata dan tidak bisa diabaikan, ini sering terjadi. Terbukti dari insiden serangan Lockbit pada Juni 2024. Ini membuktikan bahwa infrastruktur pemerintah Indonesia pun bisa diserang. Dari dalam kantor sendiri ada risiko penyalahgunaan akses oleh pegawai internal yang memiliki wewenang terhadap data wajib pajak. Bisa juga terjadi human error ketika terjadi kesalahan dalam pengiriman dokumen wajib pajak ataupun human error lainnya. Ada juga penggunaan aplikasi tidak resmi atau shadow IT. Dan dari sisi sistem, terjadi masa transisi dari sistem lama ke Cortex pada tahun yang baru dimulai tahun 2025. Itu menjadi celah keamanan saat migrasi. Ditambah workstation yang belum selalu diperbarui secara rutin serta monitoring yang belum berjalan secara real time. Meski begitu, KPP sebagai bagian dari DJP sudah menerapkan berbagai standar dan strategi keamanan yang cukup kuat. Dari sisi regulasi, ada 3 titik landasan hukum utama, yaitu pasal 34 Undang-Undang KUP yang melindungi kerahasiaan data wajib pajak. Lalu ada Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lalu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Secara teknis, 4 strategi utama yang sudah berjalan adalah role-based access control, yaitu setiap pegawai hanya memiliki akses sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya AR itu hanya bisa melihat data-data dari wajib pajaknya sendiri atau juta dan lain-lain, itu disesuaikan. Lalu yang kedua adalah autentikasi berlapis atau MFA, multi-factor authentication. 3 adalah enkripsi data di seluruh platform digital DJP dan jaringan internet yang terpisah dari internet publik.
Dan yang keempat adalah pelatihan keamanan informasi secara rutin termasuk simulasi phishing serta kewajiban menandatangani fakta integritas bagi seluruh pegawai. Dari analisis yang saya lakukan, ditemukan 4 celah yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah transisi Cortex yang masih berjalan membawa risiko keamanan pada masa peralihan. Rekomendasi saya adalah penetration testing menyeluruh sebelum migrasi penuh dan pelatihan bagi seluruh pengguna sistem. Yang kedua adalah patch atau pembaruan workstation yang tidak rutin, perlu diterapkan manajemen patch otomatis dan inventarisasi aset setiap kuartal. Yang ketiga adalah gap. Belum semua pegawai memahami Incident Response Plan atau IRP. Perlu dibentuk tim khusus di tingkat KPP, panduan ringkas yang mudah dipahami, dan simulasi insiden minimal setahun sekali. Yang keempat adalah monitoring aktivitas mencurigakan yang belum real time. Solusinya adalah implementasi sistem SIEM di tingkat kantor wilayah yang mencakup seluruh KPP. Berikut kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu KPP menyimpan data wajib pajak yang dilindungi hukum, lalu adanya ancaman nyata dan penyalahan aktif internal menjadi risiko yang tinggi, lalu standar-standar yang harus diterapkan sudah baik, namun monitoring dan IRP perlu diperkuat. Lalu yang terakhir adalah prioritas untuk menyelesaikan transisi Cortex dengan aman dan melatih seluruh pegawai tentang IRP yang tadi. Lalu ada satu hal yang ingin saya tekankan, yaitu keamanan informasi di lingkungan kantor pajak bukanlah pilihan, namun adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab karena ini menyangkut kepercayaan dari wajib pajak di Indonesia. Demikian analisis dari saya, terima kasih.